bahwa saya mau memenjarakan KDM ya. Nanti dasarnya saya punya dasarnya di sana ada dari masalah persoalan A. Guys, paingan atau si Cecep Gorbacep teh rek menjarakan Bapak KDM Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. No, manehna teh euy. Oh, jadi ketua ormas jadol di Purwakarta ketua ormas sampai ternyata. Uncam-ancam kan. Dia ingin memenjarakan KDM, memiliki data-data bukti-bukti otentik. Kami warga Jawa Barat yang akan datang ke Purwakarta ke rumahnya Cecep. Camkan ucapan saya Cep ya. Tapi ya umat, lamun misalkan Bapak Aing henteu terbuktinya atas tuduhan, atas laporan nu ente buat nih ya, untuk tim hukum Jabar Istimewa lapor balik. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Sejago apapun Anda memutarbalikkan fakta, jejak digital tidak bisa dihapus. Ketika banyak yang ngegoreng nih mengenai KDM, ya kan? Itu loh yang katanya dibilang bayar 1.000 perak sehari ya, katanya gitu. Nah, itu bukan kewajiban, tapi itu himbauan, ajakan kalau memang mau ya. Oke, buat warga Jabar, ini kata Pak Deddy kan 10.000 sehari ya pada Deddy Mulyadi. Kita mah sebelum Pak Deddy Mulyadi ngomong kita udah jalan duluan karena emang itu udah tradisi. Banyak yang gagal paham di sini. Kita pengoceh seminggu 10.000 nih. Namanya Dasoma, Dana Sosial Masyarakat. Tuh lihat tuh, anjir, bener-bener ya netizen kalau udah nyerenteng gak ada lawan. Sampai-sampai tuh si Cangcut Ceban dapet 3 dijodoh-jodohin sama si Teko Bocor. Luar biasa. Kalau sampai ini terjadi ya, gua mewakili kedua mempelai nih, mengundang kalian ya. Ini versi si Cangcut Ceban dapat 3 nih ya. Halo. Assalamualaikum. Lagi ramai teman-teman di media sosial, di TikTok terutama teman-teman. Ada seorang konten kreator ketika live yang biasa disebut Kang Cecep. Beliau ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Katanya beliau memiliki bukti A, B, C, dan D. Padahal buktinya belum jelas dan tidak diungkapkan saat live tersebut teman-teman. Dan ada seorang konten kreator perempuan juga yang biasa dikenal dengan nama akunnya itu Rakyat Jelata teman-teman, yang selalu mengkritik dan mencibir Kang Deddy Mulyadi. Nah, beliau ini mulai dijodoh-jodohkan oleh partnernya ketika mengkritik Kang Deddy Mulyadi, yakni Eko Widodo. Oke teman-teman, gimana cerita dan informasi video selengkapnya? Kita langsung simak saja ke videonya. Bahwa saya mau memenjarakan KDM ya. Nanti dasarnya saya punya dasarnya di sana ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Dengar-dengar katanya Cecep sekarang itu ya, Cecep Purwakarta sekarang itu dia lagi ngadain kumpulan gitu. Dan video sebelumnya pun dalam Komal itu beredar bahwa Cecep ya, atau akun media TikToknya itu namanya itu Cecep Sepullah SBM. Dalam Komal tersebut Cecep ingin memenjarakan KDM. Wah, yuma sadis baraya. Dengan memiliki data-data yang menurut Cecep itu adalah data-data otentik pada saat Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat saat menjabat di Purwakarta. Tidak habis pikir, yang dibahas Cecep ini adalah Purwakarta, tapi yang diundang sama Cecep ini 27 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat. Wih, sakti Cecep ya. Katanya dia ingin memenjarakan KDM, memiliki data-data bukti-bukti otentik. Nah, gini loh, saya meminta kepada kuasa hukum Jabar Istimewa, bila mana laporan Cecep itu tersebut, ya kan, bila mana dia betul melaporkan Kang Deddy Mulyadi, ternyata laporan dia itu mentah, saya minta tolong segera mungkin kuasa hukum Jabar Istimewa untuk turun tangan, karena ini sudah kelewatan pencemaran nama baik. Bila mana kuasa hukum Jabar Istimewa, ya kan, berlarut-larut tidak mengambil tindakan, jangan salahkan kami Pak.
kami warga Jawa Barat yang akan datang ke Purwakarta ke rumahnya Cecep. Camkan ucapan saya Cep ya. Oke. Mane kamari ngundang. Urang bung datang Cep. Sok we mangga. Nya riungan maneh ku aing diturutan. Arek ngelaporkan KDM bila mana bukti-bukti itu otentik sok laporkan. Tapi ingat Cep, bila mana laporan maneh ternyata mentah, tong salahkeun ya. Kalau kuasa hukum Jabar Istimewa tidak turun tangan langsung, kami warga Jawa Barat yang akan langsung datang ke rumahnya Cecep di Purwakarta. Sakit wae cekat namanya di Wargi Bogor ya mah. Aing menang informasi cara Bapak Aing rek dipenjarakeun ku si Cecep atas dasar A, B, dan C. Cek aing mah Cecep nya lamun misalkan maneh boga data, boga bukti anu konkret, sok buru-buru geura laporkeun. Lamun bisa mah sampai sidang ngerah terang benderang saha nu salah, saha nu bener. Tapi ya umat, lamun misalkan Bapak aing henteu terbukti nya atas tuduhan, atas laporan nu ente buat, nih ya, untuk tim hukum Jabar Istimewa lapor balik atas tuduhan palsu, atas laporan yang tidak mendasar sehingga hanya membuat gaduh di sosial media. Ini juga sebagai pencemaran nama baik ka Gubernur aing bahwa saya mau memenjarakan KDM ya. Nanti dasarnya saya punya dasarnya di sana ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Guys, paingan atau si Cecep Gorbacep teh rek menjarakeun Bapak KDM Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. Manehna teh euy. Oh, jadi ketua ormas jadol di Purwakarta ketua ormas sampai ternyata. Ka uncam-ancam ka dewek oge ka wing uncam-ancam si jadol teh da boga kekuatan meureunana. Oh, manehna sebagai ketua ormas di Purwakarta. Yeay, jadol. Junjungan lu tuh ya, Deddy Mulyadi nggak ada harga diri. Mau ngelaporin gue, polisi mau ngelaporin gue, ya gue tunggu. Biar lu pada tahu ya, lu dikasih apa, termul goblok, tapi kerja lu ekstra. Ya, kalau mereka tuh kan enak, flexing di sosial media. Dan juga ya, IT polisi goblok ya. IT polisi goblok yang belum gajian juga, yang udah lapar nggak ada jobnya ya. Jobnya itu udah berkurang hampir 80% ya. Jobnya tinggal 20% dari 100%. Ya, IT polisi goblok ya. Pada lapar lu ya, ekstra kerja ya. Mau ngelaporin gue ditunggu dengan senang hati ya. Gue bilang ya, kalau sekarang gue yang punya negara, lu mau apa ya? Ya junjungan lu tuh kan gak ada harga dirinya ya. Salam waras. Anak buahnya Deddy Mulyadi, pasukan. Wanita jalang, wanita tolol. Kamu itu ya harusnya ngurusin dirimu sendiri aja ya. Gak usah kau sok-sok ngurusin KDM ya, ngurusin Jokowi, ngurusin pemerintah. Memang lu siapa? Kamu ngurus dirimu aja gak mampu. Kamu lihat mukamu seperti gembel begitu, gigimu yang busuk itu aja kau gak bisa urus. Sok mau ngurusin pedas pemerintah teman-teman. Kau bilang ya anak buahnya bosnya Deddy Mulyadi. Memang siapa bosnya Deddy Mulyadi? Goblok, tolol. Terus kau bilang oligarki. Mereka tidak mampu memenjarakan saya. Congkak banget bacokmu itu, wanita jalang ya. Kau sudah cukup banyak sebenarnya pelanggaranmu ya, terutama di media sosial ini ya. Harusnya kau kena undang-undang ITE ya. Cuma ya, sekelas Sinarmas Group mau menjarakan kau, itu mah mereka konyol. Masa cuma kecoa kayak kau mereka harus turun tangan ya? Pakai otakmu, bukannya tidak mampu ya. Kau cuma kecoa ya, cuma sampah. Sama Kang Deddy Mulyadi pun kau bisa saja dipenjarakan ya. Cuma mereka kasihan nih kecoa nih ya, dalam hatinya ya kan, nanti mati di penjara. Jadi kau jangan terlalu congkak kau ya, manusia jalang ya. Lebih baik kau urus dirimu sendiri ya. Kamu cuma sampah ya. Gak usah kau sok jadi pahlawan buat bangsa ini ya.
Masyarakat tidak butuh manusia seperti kau, ya. Mulut asu seperti ini, ya. Dasar kamu ini manusia goblok, manusia tolol. Kasian banget lu, ya. Berharap gue ditangkap polisi gitu ya, ngeledek dulu ah. Ngeledek dulu. Udah gini aja Mbak, nggak usah ngeledek-ngeledek ya. Jadi warga Jawa Barat itu udah tahu bagaimana Kang Deddy Mulyadi. Jadi gini aja, kalau Mbak memang bisa membuktikan apa yang menjadi tuduhan Mbak ya. Pertama ya, Mbak katakan Deddy Mulyadi pungli ya. Jadi Mbak katakan Deddy Mulyadi itu pungli. Kalau Mbak bisa buktikan Deddy Mulyadi itu pungli, saya orang pertama yang akan menyembah Mbak dan saya akan cium tangan Mbak bolak-balik serta saya cium kedua telapak kaki Mbak ya. Tapi jika Mbak sebaliknya, jika Mbak tidak bisa membuktikan apa yang menjadi tuduhan Mbak ya, maka jangan salahkan ya jika semua simpatisan Deddy Mulyadi akan menyerang Mbak ya. Jadi saat ini ya, sekarang ya, jangan hanya bisa memberikan tuduhan-tuduhan yang akan membuat masyarakat menjadi gaduh ya. Jadi Mbak kalau hanya bisa membuat tuduhan ya, tidak bisa membuktikan, maka itu termasuk dalam kategori ya tindak pidana ya pencemaran nama baik ya. Jadi ingat Mbak, kritik itu boleh ya, kita kritik itu boleh karena pemerintah memang harus diawasi dan dikritik, tapi jangan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada faktanya. Paham ya? Jadi saya tunggu Mbak 3 kali 24 jam. Jika Mbak bisa membuktikan apa yang menjadi tuduhan Mbak kepada Kang Deddy Mulyadi, maka saya orang pertama yang akan mencium kedua tangan Mbak dan kedua telapak kaki Mbak. Itu janji saya. Kata gue apa? Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing Gubernur Aing dikatain otak cokwai sama orang wadon yang pakai jilbab. Gue orang tahu itu dia siapa namanya, dan gue juga orang pengen tahu siapa itu dia. Gue pikir si Teko Wedo doang yang gelajis. Gini kan ada juga ini tempayan tanah liat, gelajis juga nih. Lantaran duit donasi yang 1.000, dia ngatain Kang Deddy Mulyadi otak cokwai, otak lu lender. Cara berpikir lu yang salah, yang aur-auran. Gue jelasin sama lu nih, donasi yang 1.000 itu buat di wilayah, di RT, di RW. Biar RT sama RW punya uang kas. Kalau seandainya nanti ada warganya yang sakit, jadi bisa dipakai itu donasi yang 1.000. Emang di rumah sakit emang gratis, cuman kan ongkos buat yang berangkat ke rumah sakit. Jadi untung apa-apa Kang Deddy, apa-apa Kang Deddy. Emang ya Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Cuman sama hal-hal yang begini mah untung ke Kang Deddy. Kudu bisa mandiri kita, kudu bisa. Untung ketergantungan bayi sama gubernur. Gubernurnya punya banyak banget urusannya. Makanya lu nih, buat lu nih empok nih ya, makanya kalau disuruh sekolah jangan ngerorot kangkung. Jadi otak lu njalar kemana bae. Jadi orang ngerti-ngerti lu dibilangin ya. Pakai segala Kang Deddy Mulyadi dikatain otak cokwai, otak lu mendek. Het dia, ajarin tuh bang, ajarin bini lu. Ilah lu, gua bekuk lu. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Sejago apapun Anda memutarbalikkan fakta, jejak digital tidak bisa dihapus. Ketika program donasi 1.000 sehari mendapatkan penolakan yang luas dari masyarakat, KDM membuatkan klarifikasi bahwa program tersebut tidak ada paksaan. Tapi faktanya, dalam video ini KDM menginstruksikan perangkat desa untuk bergerak, bahkan mengancam kepala desa yang tidak menjalankan tidak akan mendapatkan bantuan dari gubernur. Seluruh kepala desa nanti pergubnya hari ini diadakan ke seluruh desa ini. Bentuk namanya bendahara yang khusus menangani karyawan yang dulu biasa kerek. Ya, tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat, dirinya bendahara langsung. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Berarti ini kan tidak lagi sukarela. Kenapa? Karena ada sanksi kalau tidak dijalankan. Lalu, ketika KDM membuat klarifikasi bahwa tidak ada mekanisme apapun dalam program donasi 1.000 sehari, tapi faktanya dalam jejak digital tadi dia memerintahkan kepala desa untuk membentuk bendahara yang menangani program relawan 1.000 sehari tersebut. Pertanyaannya, kenapa KDM terus-menerus membohongi rakyat, membuat klarifikasi yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya? Kalau memang dirasa kebijakan ini ngawur, banyak penolakan, ya sesimpel minta maaf dan cabut surat edarannya.
Jangan malah buat klarifikasi yang malah makin bikin blunder. Intinya, jangan pernah ajari ikan berenang. Masyarakat kita, apalagi di Jawa Barat, jangankan di pedesaan, perkotaan pun solidaritas masyarakat masih sangat kuat. Kalau ada tetangga kesusahan, pasti tetangga lain saling bantu. Nunggu pemerintah turun tangan mah kelamaan, birokrasinya panjang. Jadi kami itu sudah terbiasa saling bantu, saling jaga. Bahkan kalau ada jalan rusak pun, kalau dirasa menunggu pemerintah bergerak lamaan, itu rakyat bergerak secara swadaya dari sisi pendanaan dan tenaga. Jadi nggak usah sok-sok ngajarin rakyat membangun solidaritas. Urus saja tugasmu sebagai gubernur. Dan jangan pernah peras rakyat dengan mengatasnamakan solidaritas. Wih. Banyak yang ngegoreng nih mengenai KDM, ya kan? Itu loh yang katanya dibilang bayar 1.000 perak sehari ya, katanya gitu. Nah, itu bukan kewajiban, tapi itu himbauan, ajakan kalau memang mau, ya. Jadi janganlah berpikirannya enggak lah. 1.000 kali sekian ratus orang atau sekian ratus ribu orang, ya pasti banyak juga guys, bener gak sih? Tapi ini kan dikelola oleh RT RW, terus kelurahan setempat dan yang lain-lainnya. Itu sudah kebiasaan lama di Jawa Barat, katanya seperti itu. Tapi aku nggak ngerasain sih, saya orang Jawa Barat, saya nggak pernah tuh dimintain duit 1.000-an gitu, enggak tuh. Ya, jadi udah, yang memang nggak suka sama KDM minggir, nggak usah banyak ngomong ya, nggak usah banyak didramatisir karena kalian kepanasan kan, ya kan sama saya juga lagi hot gara-gara pensiunan nih yang gue mau hapus nih. Mudah-mudahan ya guys, 2 hari lagi menuju sidang MK guys, tolong bantu saya, doa dan support saya sampai titik akhir guys. Jangan dikasih ampun buat orang-orang yang sudah banyak terima duit dari rakyat. Gantian dong, rakyat yang bersuara, rakyat yang dapat duitnya. Gitu, jangan malakin terus. Capek deh. Guys, baru ini warga Jawa Barat punya gubernur ngemis-ngemis ke rakyatnya. Udah gue tebak lu pasti nongol. Apapun yang sedang viral di Jawa Barat, apapun yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi, lu pasti nongol ngederecokin, membuat opini buruk perihal Kang Deddy Mulyadi. Sini kumpul warga Jawa Barat yang mengeluh kesal tentang gotong royong sehari 1.000 ataupun hari ibu. Apa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi? Sekalian dengerin lu kok penjelasan gua. Sebenarnya itu bukan program gubernur, itu bukan surat edaran gubernur, tapi gubernur hanya mengajak dan mengingatkan. Kalau kita diajak, kalau kita ingin ikut ya ikut, kalau nggak mau ya jangan memaksakan. Apalagi program sehari 1.000 itu sebenarnya sebelum Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat, program ini udah berjalan di beberapa daerah di provinsi Jawa Barat. Contohnya di kampung gua, itu udah berjalan lama. Cuman bukan sehari 1.000 kalau di kampung gua, tapi sehari sesendok. Apa sesendok itu? Beras. Jadi sehari warga itu ngumpulin beras. 1 sendok dimasukin ke centong tempat yang udah disediakan oleh RT RW. 1 minggu sekali diambil sama petugas RT RW. Jika beras itu udah terkumpul, dibagikan sama warga yang benar-benar tidak kebeli beras. Itulah gunanya gotong royong, karena kita adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial, kita harus mempunyai ikatan batin dengan yang lainnya. Dengerin nih warga Jawa Barat yang selalu mengeluh kesal tentang 1.000 ini. Jadi disebutnya kalau di tempat gua itu beras perelek. Cuman ada sedikit kritikan. Ini sekalian sama Kang Deddy Mulyadi gua kritik. Kalau emang ini akan diberlakukan sesuai ajakan Bapak Gubernur, setiap daerah di Provinsi Jawa Barat akan diberlakukan. Kan ini adalah gotong royong, seikhlasnya, seridonya. Jadi jangan ditentukan nominal. Itu lebih baik menurut gua, Kang Deddy. Mohon maaf, gua kritik juga nih gubernur gua. Karena itu sifatnya ridho, sifatnya gotong royong. Jadi jika ada daerah yang ingin mengikuti langkah-langkah tersebut, jangan ditentukan nominal, supaya impact sosialnya itu kena. Kalau ditentukan nominalnya berarti itu iuran. Jadi mohon diperbaiki Kang Deddy Mulyadi. Jadi sekalian nih warga Jawa Barat, si Eko dan Kang Deddy Mulyadi, gue omongin di video ini, ya. Jadi untuk warga Jawa Barat yang mengeluh kesal tentang sehari 1.000 ini, itu hanya ajakan dari gubernur, bukan kebijakan, bukan SE gubernur, bukan SK gubernur, tapi ajakan dari gubernur.
ajakan untuk daerah yang belum melakukan hal tersebut. Ya teman-teman, padahal sudah jelas ya, Kang Deddy Mulyadi sudah menjelaskan bahwa itu bukan suatu kewajiban, itu hanya sukarela. Kalau emang kita pengen menyumbang ya kita taruh sehari 1.000, misalkan sehari kita punya 5.000 ya 5.000, nggak masalah sebenarnya. Dalam hal nominal 1.000 itu ya terkecilnya. Kalau kita pengen ikut sumbangsi, ikut iurannya 1.000, itu pun tidak dipaksakan. Dan perihal perkataan yang disetits oleh Bang Eko itu, ya memang kelurahan mewajibkan menyediakan tempat, menyediakan untuk orang-orang yang ingin bersumbangsi Rp1.000 per hari tersebut. Perihal kewajibannya ya tidak diwajibkan. Kalian kalau emang nggak niat, nggak pengen nyumbang selama kalian hidup pun ya nggak masalah, nggak akan kena pidana oleh Kang Deddy Mulyadi. Toh uang itu digunakan ketika ada orang yang pergi ke rumah sakit buru-buru. Ya memang di desa kan sudah ada mobil. Nah kita gunakan tuh biaya untuk operasional mobilnya apa segala macam dari uang tersebut. Kita akan lihat teman-teman, ada di suatu wilayah, ada di suatu daerah teman-teman yang mengadakan iuran tersebut bukan 1.000 sehari tapi seminggu 10.000, dan uang itu digunakan untuk biaya-biaya keperluan masyarakatnya sendiri teman-teman, dan dikelola dengan baik sehingga masyarakat tersebut memberikan uang 10.000 seminggu itu dengan ikhlas teman-teman. Oke, buat warga Jabar, ini kata Pak Deddy kan 10.000 sehari ya Pak Deddy Mulyadi. Kita mah sebelum Pak Deddy Mulyadi ngomong kita udah jalan duluan karena emang itu udah tradisi. Banyak yang gagal paham di sini. Kita pengoceh seminggu 10.000 nih. Namanya DASOMA, Dana Sosial Masyarakat. Jadi 10.000 seminggu itu ya hampir sama lah sama 1.000 sehari, cuma di pengoceh seminggu sekali. Buat yang sakit, yang meninggal, acara keagamaan dan lahiran. Jadi 10.000 itu buat semua nih, satu kampung. Ya, emang sangat berefek sekali dan membantu masyarakat gitu kan. Jadi buat yang gagal paham ya dicerna lagi dah itu. Bukannya buat Pak Gubernur, buat kita-kita juga. Nih, tuh lumayan. Nah kayak gini nih, coba. Tuh, ya kan 10.000. Nih ambil. Tuh, makasih. Tuh. Tuh, jadi kayak gini nih pungutan 10.000 seminggu gitu. Yang kembaliannya. Ikhlas kan, ikhlas buat masyarakat gitu. Kalau 1.000 sehari ya bagus, cuman kita mengutnya banyak keperluan kan. Jadi dipungutnya 10.000 seminggu. Makasih ya. Isi berapa? 2 ya? 2. Ya masih ya. Oh. Jadi kayak begitu, Tad. Gimana Tad? Ya. Pungutan 1.000 sehari itu bukan buat gubernur, tapi buat masyarakat itu sendiri. Betul. Untuk memperingankan seperti ini. Ya. Kita alhamdulillah setiap minggu kita kumpulinnya, ya kan? Jadi 10.000 seminggu ini ya sama juga 1.000 sehari, cuman kita kumpulnya dalam 1 minggu. Itu untuk yang sakit, acara keagamaan seperti maulid, ragaban ya. Terus meninggal dunia itu dapat santunan dari duit ini, dan yang lahiran artinya ya sedikit lah bisa membantu gitu. Jadi jangan pada gagal paham, bukannya buat Pak Gubernur ya. Bukan, waduh salah itu. Salah. Bukan Pak. Kadang-kadang orang yang pada pinter-pinter pada gagal paham sih kagak dicerna. Mendingan kita yang bego. Nah, makanya lihat ke bawah nih. Iya tuh, lihat makanya turun Pak, turun ke bawah, lihat. Baru pasti. Jangan ongkang-ongkang kaki baik di atas. Enak banget. Kita mah SD gak ada lulus. Pernah masuk penjara pasca Pilpres penyebaran berita hoak beberapa tahun yang lalu. Namanya Eko Widodo, orang Jakarta Selatan. Ditingali kalakuan si kehed ayeuna unggal poe penyebaran berita hoak adu domba ciptaan kegaduhan di media sosial ku cara ngagogoreng ngahujat segala bentuk kebijakan Gubernur Jawa Barat Bapak Aing. Eko Aing salaku warga Jawa Barat teu narima sia kumaneh dikitu-kitu Bapak Aing hade goreng oge. Lamun sia rek kritik Aing rek satuju. Da kritik mah dikudukeun malah wajib hukum nage. Urang koreksi, urang mere masukan ka pamimpin anu sipatna ngabangun dudu sesuaikeun kana aturan nu berlaku. Da sia mah selain kritik teu boga dasar, teu boga analogi anu mudah dipahami, teu boga fakta anu valid. Sia mah geus deukeut-deukeut kana ujaran kebencian.
Jeung nu paling aneh si Eko ieu mah nyerang nate ngan ka KDM wungkul, ka gubernur lain mah henteu. Gubernur soranganna wae nu aya di nu aya di DKI teu pernah ku si ieu mah dikomen. Cik kira-kira orang Jawa Barat ya si Eko Widodo kudu dikumahakeun ya. Nah aku langsung ditang-tang wae orang Kopi Darat gitu. Nah orang diajak panco wae gitu jelema model kieu. Soalnya diantepkeun oge kalah ngabarubahkeun ieu ngadatangkeun manfaat kalah ngadatangkeun madorot. Jelema model komen cik kudu dikumaha ieu jelema model kieu. Duh asal lieur aing mah ngabandungan jelema loba nu nyinyir ku program KDM anu iuran 1000 sapoe. Ari kumaraneh kahalarti teu duit nu 1000 sapoe teh khusus jang nu niat jang nu daek bari dikumpulkeunana di kelurahan di desa masing-masing lain dianterkeun ka imah gubernur. Salah maneh teh pan eta teh contoh jang urang contoh jang gotong royong da eta teh jang maneh-maneh keneh duitna bisi engke aya nu ngalahirkeun ngadadak teu boga biaya pan bisa nyokot di dinya, bisi aya nu cilaka ngadadak nyokot di dinya, bisi aya anu barudak sakola tak butuh biaya nyokot di dinya. Eta teh duitna jang maneh-maneh keneh lain dianterkeun ka imah gubernur anu 1000 sapoe teh salah eta teh kumahanya pamikiranana kan anu gubernur ge duitna dibagikeun jang marane sing calerdas lah pokona mah. Tuh lihat tuh, anjir bener-bener ya netizen kalau udah nyerenteng gak ada lawan. Sampai-sampai tuh si Cangcut Ceban dapet 3 dijodoh-jodohin sama si Teko Bocor. Luar biasa. Kalau sampai ini terjadi ya, gua mewakili kedua mempelai nih mengundang kalian ya. Ini versi si Cangcut Ceban dapet 3 nih ya. Halo, Teko Bocor adalah Panci Bolong, Panci Bolong adalah Teko Bocor. Ya, halo Deddy Mulyadi, kasih tahu kepada warga Jawa Barat untuk hadir dalam acara pergentetan saya dengan si Teko Bocor. Acara akan diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku. Tuh sekarang versi si Teko Bocor ya. Guys, akhirnya gue berjodoh juga guys sama si Cangcut Ceban dapet 3. Pertanyaannya, di manakah gue belaem-belaemnya? Gue belaem-belaemnya di pohon beringin guys. Tolong guys hadir dalam acara pergentetan gue dengan si Cangcut Ceban dapet 3 guys. Tuh ya, mereka udah pada ngundang tuh ya. Gue mewakili mereka berdua tuh ya, ngundang kalian semua ya untuk hadir di acara pergentetan mereka tuh. Tolong amplopin ya kalau hadir mah ya 1000 perak mah seperti ajakan KDM itu tuh, yang sehari 1000 itu biar mereka tetap bisa makan ya. Oke guys, dan kita doain semoga hubungan mereka menjadi mawaddah warahmah dan semoga cepat dikasih momongan dan momongannya mirip Grandong atau Kalagondang ya guys. Oke guys, peace. Lagi bayangin seandainya Eko Widodo berjodoh dengan rakyat jelata 80 ini. Bakalan menjadi pasangan yang sangat-sangat kalau sampai berjodoh lalu punya anak, gue kebayang anaknya kayak gimana nanti. Soalnya ini 2 akun ini hobinya itu ya ngeritik pemerintah. Yang satu ngeritik kalau baca berita cuma judulnya doang, satunya lagi kalau ngeritik pakai analogi yang dimana analoginya kalau kita pikirin malah bikin IQ kita turun 5 poin. Bayangin kalau misalkan anaknya ngomong kayak gini, ayah ini minum tehnya, terus si Eko Widodo jawabnya gini, guys guys kenapa cuma adanya teh, di manakah kopinya? Ini cuma omon-omon. Di manakah dan Deddy Mulyadi? Kenapa di rumah saya cuma ada teh? Ini salah Deddy Mulyadi. Terus kalau ngomong sama ibunya kayak gini, bunda ini aku ada PR dari sekolah. Ntar emaknya jawabnya gini, nak, jangan percaya buku. Buku itu adalah sesuatu analogi di mana itu adalah dari oligarki. Itu hanyalah settingan belaka, gak usah dipercaya. Kalau 2 akun ini bersatu bahaya. Para netizen harus siap-siap pakai helm supaya terhindar dari hujan-hujan teori sesat dan juga teori konspirasi dari dapur mereka. Bahaya. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai berjodoh mereka.
Ya teman-teman, itulah informasi dan video yang bisa saya sajikan. Ya pada intinya 1000 sehari itu tidak diwajibkan teman-teman. Buat kalian yang ingin ikut bersumbangsi silakan, dan bagi yang tidak pun tidak masalah, tidak akan kena pidana kok. Toh itu uangnya bukan buat Gubernur Jawa Barat, bukan buat Kang Deddy Mulyadi. Gimana teman-teman, menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.